Langsung weh. Kene wae tengah lek, tengah lek. Weruh bak. Weruh bak kowe. Setrem le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh teman-teman semua. Salam bahagia, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, alhamdulillah teman-temanku, sedulurku, di kesempatan yang berbahagia ini, pagi yang ceria ini, kita berada di Rayon Timur, di mana Rayon Timur sendiri adalah tempat sapi-sapi unik, tempat sapi-sapi jumbo. Dan siapa lagi kipernya atau pengasuhnya kalau bukan Mas Tarno. Nah, kali kesempatan ini yang akan kita bahas adalah sapi yang dulu pernah kita ambil 4 ekor yang paling jumbo. Di sini ada, mohon maaf namanya agak saru, dikasih nama Sumanto sama Mas Tarno. Nah, insya Allah setelah ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk nyombor bareng, karena ini kondisi masih pagi hari ya. Nyombor bareng, nanti setelah nyombor bareng kita bakal cek fisik teman-teman semua, karena sesuai dengan janji kita bahwa nanti kalau sapi sudah kita bawa pulang, insya Allah kita akan updatekan bobotnya berapa, seperti apa karakternya sapinya. Kita akan keluarkan nanti setelah ini makan, setelah ini mandi, dan pastinya nimbang juga insya Allah. Kalau mau ditimbang ya, kita akan timbang juga biar tahu kita berapa bobotnya, dan pastinya nanti segera bisa mempunyai tuan yang baru. Oke. Baik sedulurku semua, nah sekarang monggo dipersilahkan kita nonton bareng Sumanto makan comboran. Jadi singkat cerita, pada saat Sumanto datang ke kandang itu, dia memang karakternya sapi keras berontak gitu. Ketika kita kombor menggunakan bak, selalu baknya dihancurin. Baru habis separuh, baru habis makan sisa sedikit, langsung baknya hancur pecah, Nah, kesempatan itu terus inisiatif dari Mas Tarno buat palungan sementara, atau ini apa ya, membatas agar Sumanto bisa makan di dalam pembatas ini, tidak menggunakan bak karena terlalu beresiko dan tidak mungkin kenyang kalau makan pakai bak. Nah, seperti itu singkat cerita. Dan yang kedua, karakter si Sumanto sendiri adaptasinya alhamdulillah cukup baik sekali, tidak perlu membutuhkan waktu 1-2 hari, dia langsung mau makan. Dan karakternya beda dengan yang lain, dia comborannya kering ya, memel gitu ya. Memel artinya nggak encer kayak teman-teman yang lain, enggak. Memel nanti kalau dia sudah makan, temol gitu, lahap habis, baru kita kasih minum. Biasanya nggak mau, kalaupun mau diserepet, udah selesai gitu. Nah, itu karakter si Sumanto, dan kita tunggu, harusnya pakai timer ya, tidak lebih dari 5 menit comboran 1 bak penuh, insya Allah habis. Bismillahirrohmanirrohim teman-teman semua. Sekarang sudah wayai kita keluar kandang bersama Sumanto. Tadi luar biasa ya, Masya Allah, proses cara dia makan, cara dia menghabiskan santapan paginya cukup tenang. Dan memang dia nggak mau diganggu sama sekali ketika makan. Ketika diganggu pasti dia akan mengeluarkan wek. Itulah kenapa dinamai Sumanto sama Mas Tarno. Gini Bang Sek, berarti oke, yuk bismillah yuk.
Langsung weh. Kene wae tengah lek, tengah lek. Merobak. Merobak kowe. Setrum le. Tengah, tengah. Sayune rembok. Main gitu. Merobak ngomong ya. Aja pringe. Ngalor nah lek. Aja pringe. Ora iso ngencang. Aja pringe. Ler. Wes nang ngono wes kono. Oke, masuk. Bismillah, zero. Yo, dedet. Yo. Masya Allah, tabarakallah. Di luar dugaan guys, prediksi saya cuma 97, keluarnya 10 kilo. Ya Allah, kowe nakal tapi kok mana akuarium bareng ya? Gede loh, neng kene loh, neng. Wes. Pak akuarium berapa? Oke. Oke, teman-teman semua, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin perkiraan saya itu masih di bawah 1 ton karena dengan melihat fisiknya memang sapinya tidak terlalu besar, cuma panjang, tetapi ya namanya sapi itu punya karakter yang berbeda pastinya. Untuk si Sumanto ini sendiri memang sapinya keras karakternya, keras juga fisiknya atau dagingnya, jadi memang wadet pol. Ya mungkin kalau kita bandingkan dengan sapi yang bobotnya 11 kuintal lebih, perbedaannya jauh banget ya. Tapi kalau kita lihat dari kekuatan, kualitas dagingnya mungkin ya ini lebih bagus karena muadet banget, masya Allah ya. Dan kita lihat perbedaan sebelum masuk kandang dan setelah di kandang, tidak ada perbedaan yang secara signifikan karena waktunya baru 1 bulan lebih dikit, mungkin baru 2 bulan belum ada lah ya. Tapi yang jelas di sini yang saya lihat adalah lebarnya dari perut dan bahu bagian atas. Karakter si Sumanto perutnya kecil, dia nggak mau dikasih makan yang over banyak, itu nggak mau. Tetapi ketika dia makan ya secukupnya dengan kemampuan dia akan menghabiskan gitu. Dan teman-teman lihat, saya tidak bisa memegang sapi ini karena dia nggak mau dipegang. Di bagian atas, bagian perut sini, geger nih, dia lebih lebar daripada waktu pertama kali masuk kandang. Nah itu istimewanya, luar biasa ya.
Jadi bobot itu sangat berpengaruh dari kualitas daging. Artinya pakan itu juga berpengaruh besar untuk memberikan perkembangan atau bobot dari sapi itu sendiri. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan melihat kondisi keutuhan fisik dari si Sumanto sendiri. Karena kemarin kita belum bercerita banyak tentang Sumanto. Kali ini kita akan bahas, kita kupas tuntas jenis apakah sapi ini, jenis apakah Sumanto ini. Monggo silahkan berkomentar. Jadi hanya dengan pengalaman saya pribadi, kalau sapi dengan karakter seperti ini pasti sudah yang crossing. Jadi crossingnya antara simental, limosin sudah ada di dalamnya sini. Nah, kalau teman-teman semua mengikuti channel kami dari dulu, kita punya sapi yang memang face mukanya seperti Sumanto, yaitu namanya kantong. Dulu juga bobotnya 1 ton up. Tapi kalau kantong itu lemah lembut ya, lemah lembut, glear-glear. Kalau ini kan berani dan keras. Nah, ini kita lihat fisik dari mukanya dulu, dari kepalanya dulu. Baik telinga, mata, hidung, semuanya itu utuh, tidak ada yang cacat. Artinya memenuhi kriteria atau syarat kurban. Tapi yang lebih unik, jadi percaya nggak percaya, ini hanya cerita yang sedikit mengedukasi atau menghibur untuk kita semua. Jadi kalau kita melihat sapi nonong, kalau sapi PO kan nonong, itu biasanya kepenak diajak untuk main, jinak, jujur, apalagi baik, terus mudah dikendalikan. Akan tetapi sapi PO, sapi simental yang mempunyai kepala bagian batuk, apa Mas Min? Batuk apa? Dahi, legok. Legok itu kayak kapal kayak gini. Jadi ininya itu dekok, nggak datar atau nggak nonong. Itu biasanya karakternya keras. Itu terjadi tidak hanya sapi PO dan sapi simental. Saya geser ke sini. Ini ada sapi Semar namanya ya. Ini legok, ini galak, maksudnya aktif. Jadi kita kalau mencari kejujuran itu bisa dilihat dari semua aspek tubuhnya, baik fisik, rambutnya bagian belakang ada hitungannya katanya orang-orang sini. Tapi kalau kita lihat dari kepala aja, kalau ini sudah tidak datar atau kurang cunong, dia aktif sapinya. Bukan berarti dia berbahaya, tidak. Tapi lain hal kalau sapinya itu nonongnya full. Duh, nanti nggak selesai. Nonong full kayak kliwon, kayak siapa lagi, gaplo, dia akan sedikit jinak daripada sapi yang sininya tidak nonong. Kembali lagi ke Sumanto, intinya dari segi kepala Sumanto sudah utuh, tidak ada yang cacat. Dari segi gigi pasti sudah poel, dan poelnya berapa? Terakhir 2 pasang. Saya nggak mau buka lagi karena nanti malah marah pedot. Nah, sekarang kita tarik ke belakang. Ketika kita melihat leher, kira-kira akan jatuh kepada sapi simental ataukah limosin? Pasti jawabannya limosin ya. Karena kalau simental itu gelambirnya sedikit lebih panjang. Kayak sapi PO kan panjang banget. Kalau ini kayak mendekati sapi limosin. Oke. Nah, kenapa saya bilang limosin? Ayo kita melihat ke bawah lagi. Bagian kaki-kaki ini teman-teman semua. Silahkan panjenengan lihat. Kalau kaki-kaki simental itu kebanyakan besar-besar dan teracaknya putih-putih, kuning-kuning. Kalau ini kakinya kan keras, kuat, teracaknya hitam. Jadi bener, memang sudah hitamnya hitam kecoklatan, bukan hitam-hitam memang hitam pekat. Kalau hitam pekat berarti sudah ada crossingan PO malah nanti. Gitu ya. Ini sudah limosin lagi. Oke. Jadi sesuai dengan jenisnya, sapi limosin cross metal Sumanto ini adalah salah satu sapi potong yang berhasil masuk di size 1000 kilo up. Baik teman-teman semua, sekarang yang terakhir ya, bagian belakang. Kalau kita melihat Sumanto dari bagian samping memang kita tertipu karena size-nya tidak terlalu besar. Tapi ketika kita bisa melihat dari bagian belakang, Masya Allah, monggo dilihat pantatnya itu tidak bahenol tapi lebar banget gitu loh. Nah, itu yang membuat mungkin masa bobotnya lebih daripada sapi-sapi dengan jenis yang lain. Nah, luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat ekornya. Kira-kira ekornya masuk simental atau limosin? Nah, simental. Kaki belakangnya juga terus utuh, bagian punggungnya alhamdulillah
masih datar rata. Jadi kalau bagian punggung masih datar rata, insya Allah itu berarti perutnya masih terkondisikan, tidak obesitas. Tapi kalau bagian punggungnya sudah melengkung kayak gini, berarti juga pertama faktor usia, usianya sudah tua, udah rampas. Yang kedua juga faktor pakan. Bagi dia makannya itu bisa jadi terlalu banyak, bisa jadi terlalu basah, bisa jadi dan lain-lain ya. Intinya kalau Sumanto ini masih datar, masih proporsional banget. Oke, sedulur, ngobrolnya sudah cukup. Mungkin sekian dari sapi ini, kita masukkan ke kandang karena sudah wayai makan jerami. Monggo Lino. Masya Allah, monster. Hujannya gede banget loh, mergo ana bontong wes belas jadi kesilep lah. Oh, cikung nih. Baik sedulur semua, mungkin cukup sekian di video kali ini. Terima kasih sudah memberikan komentar, saran, dan masukan yang baik pastinya. Dan sedikit tips untuk teman-teman semua, bahwasanya ketika kita bisa merawat sapi dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan hati, insya Allah akan mencapai dengan keinginan kita juga, akan kembali ke kita juga. Karena tidak semua sapi yang jogroknya tinggi juga bisa 1 ton, tidak semua sapi dengan size kecil juga tidak bisa 1 ton. Artinya semua bisa mencapai bobot besar kalau memang kita sungguh-sungguh dan dibantu dengan genetik sapinya yang bagus. Karena si Sumanto sendiri karakternya memang padat, terus kuat, dan ya seperti ini. Alhamdulillah sesuai dengan keinginan dan harapan kita, bahkan lebih. Semoga diberikan kesehatan selalu, dan jangan lupa untuk next konten silahkan komentar sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti kita buatkan video dengan baik dan dengan semangat pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.